Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ihsan Faris IELTS and TOEFL Classes. Dan ayo kita lanjutkan pembahasan tentang IPT TOEFL Reading. Dan kita akan masuk ke negative factual questions ya teman-teman. Negative factual questions ini sebenarnya masih masuk ke kategori lesson 1. Tapi karena ini ada dua strategi ya yang berbeda. Jadi saya pisahkan videonya supaya kita benar-benar bisa membedakan factual and negative factual questions. Nah, negative factual questions itu intinya adalah pertanyaan yang ditandai dengan kata not ya atau except atau sesuatu yang sifatnya negasi dan dia itu akan dicetak kapital ya, akan ada caps lock seperti yang ada di sini teman-teman. Oke, caps lock-nya itu sebesar ini nih biasanya nih. Jadi kita akan sadar bahwa ini yang dimintanya adalah penjelasan kebalikan dari apa yang ada di teksnya. Intinya, negative factual questions ini adalah mencari pertanyaan yang kecuali ya gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia itu. Jadi yang benar itu justru adalah opsi yang informasinya tidak ada di teks. Dan ini bukan hanya dengan kata not ya, yang penandanya itu bisa except sama least likely kalau di IBT TOEFL. Cara pengerjaannya sebenarnya hampir sama ya dengan factual questions. Tapi saya bisa bilang ini 3 kali lebih capek dari yang factual questions. Kita harus cari kata kunci dari setiap opsi dan kita temukan jawaban itu di teks. Kalau sudah ketemu, berarti itu bukan jawabannya justru kan. Eh, Jawaban itu biasanya akan terlihat kalau udah ada sisa gitu kan, yang lain ketemu, sementara yang satu itu, yang sisa itu tidak ketemu. Barulah kita tahu bahwa itu adalah jawaban dari negative factual questions. Langsung saja mungkin ya, kita latihan. Silahkan, kalau mau di screenshot dulu, mau di post dulu, untuk dibaca soalnya dan dikerjakan sendiri. Nanti kalau sudah, akan saya bahas ya, soalnya seperti apa cara menjawabnya dan juga detail-detail langkah-langkah strateginya. So, ya teman-teman saya pikir sudah menemukan jawabannya ya. Dan dari sini yang harus kita perhatikan itu adalah keyword di soal dan juga keyword di opsi. Yang diminta adalah not provide specific example. Oke, di sini kita harus paham apa yang dimaksud dengan example. Nah, example itu adalah sesuatu yang sifatnya konkret ya, sesuatu yang sifatnya spesifik dan juga yang sifatnya detail, teman-teman. Jadi kalau misalkan saya kasih contoh example orang baik gitu kan ya, nah itu sangat abstrak ya kata baik itu. Tapi kalau kita mau cari example-nya, mungkin example-nya adalah sesuatu yang lebih ke suka memberi sedekah misalkan seperti itu, atau suka tersenyum gitu. Nah, kata baik yang tadi kita dengar pertama itu abstrak. Tapi kata tersenyum dan juga sedekah yang kita dengar kemudian sebagai examples itu lebih konkret gitu kan ya. Nah, di sini juga kurang lebih example itu sama. Jadi kita harus mencari sesuatu yang konkret dari kategori besar yang disebutkan di opsinya. Di opsi yang pertama itu ada kata bird ya dan juga behavioral barriers. Oke, ini ada kata bird dan ini adalah behavioral barriers. Nah, kalau kita mau cari behavioral barriers, itu ada di sebelah sini ya. Oke, behavioral barriers itu ada di sebelah sini. Lalu kalau mau mencari kata bird, itu ada di sini birds-nya. Nah, sekarang birds-nya ada, behavioral barriers-nya ada. Kalau example-nya nggak ada, berarti yang A jadi jawabannya. Nah, tapi jarang kita langsung ketemu bahwa itu jawabannya sebelum diyakinkan bahwa yang lainnya justru ketemu gitu kan ya. Nah, untuk yang A ini, birds, behavioral barriers, dan example-nya itu ada. Nah, di sini ada kata Kirkland warbles ya, warblers ya. Nah, berarti kan ini adalah nama spesifik ya, nama konkret ya. Nah, ini adalah example teman-teman. Jadi kalau ini example, maka untuk yang A ini bukan jawabannya. Karena kan not provide a specific example. Sementara ini di provide ya specific example-nya. Nah, yang A bukan jawabannya. Sekarang kita lihat yang delta ya. Delta yang harus kita cari itu adalah tree dan juga corridor. Nah, kalau ada corridor, akan kita scan, cari corridor.
dan di sini ada kata koridor. Lalu kita mencari kata trees ya. Nah, di sini ada kata-kata trees. Dan juga kita cari examples-nya. Biasanya example itu kan ada pernyataan for example atau such as ya. Dan di sini kebetulan kita menemukan kata such as-nya ya. Nah, setelah itu seperti tadi kita menemukan Kirkland warbles, kita juga menemukan kata Angelman spruce. Nah, Angelman spruce adalah nama spesifik, berarti Angelman spruce itu adalah example. Oke, nah berarti yang D juga bukan, karena ada example-nya. Nah, sekarang kita cari antara B sama C. Kalau misalkan kita lihat di C ya, itu yang mencarinya adalah behavioral barriers lagi ya. Nah, di sini jangan sampai kita mencari jawaban untuk C itu di paragraf yang pertama. Kenapa paragraf pertama bukan tempat untuk mencari jawabannya? Karena walaupun dia itu ada land animal, seperti di American Bison, dia itu, atau ada kata for land animals di sini ya. Nah, dia itu yang dicarinya itu adalah by behavioral barriers. Jadi land animal, ini ya, land animal, American Bison, itu tidak masuk karena tidak termasuk kategori by behavioral barriers. Karena ya, kalau kita lihat di sini, barriers itu adalah physical, berarti yang memang nyata bentuknya ya, yang konkret gitu kan. Nah, jadi C belum terbuktikan nih teman-teman. Kalau kita cek behavioral barriers, ini ada di paragraf 3, ini ada kata behavioral, itu ada blue spotted salamander. Oke. Nah, blue spotted salamander itu kan berarti nama spesifik kan dari hewan kan, dan dia itu never venture there ya, never venture atau pergi ke Felis ya, walaupun dia itu katanya would survive gitu. Nah, em, karena dia itu tidak bisa pergi walaupun misalkan bisa, berarti ya persis ya seperti yang dijelaskan di paragrafnya, itu lebih ke behavioralnya aja, itu lebih ke perilakunya aja. Nah, sekarang yang harus kita buktikan adalah bahwa dia adalah land animals. Jadi nggak selamanya penjelasan itu lebih eksplisit ya, seperti ada physical barriers, ada land animals gitu kan. Lalu ada behavioral, ada birds, ada Kirkland ya. Lalu ada trees, ada Angelman yang sangat spesifik. Kadang kita harus menginterpretasikannya sendiri. Nah, di sini kita tahu bahwa si salamander itu ada di mountain slopes ya, di lereng gunung dan di dataran tinggi. Nah, kalau di dataran tinggi berarti kan dia land animal. Dan land animal ini terpengaruh oleh behavioral barriers dan si blue spotted salamander itu adalah nama spesifik sama seperti Kirkland warbles dan juga Angelman spruce. Nah, berarti C ada dan bukan jawabannya. Nah, kita berarti kalau sudah seperti ini ya udah jawabannya otomatis yang B. Nah, tapi kalau mau lebih yakin, kita lihat nih physical barriers. Physical barriers-nya itu ada di paragraf pertama yang ini. Lalu kita punya aquatic animal. Aquatic animal itu adalah sinonimnya adalah aquatic creatures. Nah, tapi di sini aquatic creatures-nya itu kita nggak tahu ada seperti Angelman spruce kah atau Kirkland warblers-nya itu ada atau tidak. Blue spotted salamander atau tidak, ya tidak ada juga ya di sini kan ya. Nah, jadi kita tidak punya kata-kata seperti misalkan salmon atau misalkan seperti turtles ya, atau misalkan seperti dolphins atau sharks gitu kan, yang merupakan contoh dari aquatic creatures. Nah, karena B itu not provided example-nya, jadi jawabannya adalah yang bravo. Oke, sekali lagi untuk pengerjaan negative factual questions, cari kata kunci di soal, cari kata kunci di opsi, dan pastikan ya yang di opsi itu tidak ada di teks. Cara memastikannya adalah dengan memastikan kalau yang lain ada gitu. Biasanya akan kebuka terakhir ketika opsi-opsi yang lain sudah ditemukan jawabannya. Oke, so saya rasa itu untuk negative factual questions. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Teman-teman yang lain juga bisa belajar IBT TOEFL Reading. Sampai jumpa, teman-teman.